David, ayo putus. Di hutan kecil dan terpencil di sisi lapangan di Universitas South River, Sarah Jensen berkata kepada pacarnya, David Liddell. Sarah, kenapa? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan? David bertanya, sedikit emosional. Mereka berdua adalah teman dari sekolah menengah dan mulai berkencan ketika mereka duduk di kelas 3 senior. Meskipun latar belakang keluarga David tidak terlalu bagus, dia sangat tampan, dan dia pandai dalam belajar. Dia adalah tipikal anak laki-laki yang perhatian dan berorientasi pada keluarga. Ketika dia masih muda dan tidak berpengalaman di sekolah menengah, dia secara alami naksir banyak siswa perempuan. Sarah juga tidak buruk. Dia adalah gadis tercantik di kelas, dan meskipun studinya tidak sebagus David, dia masih salah satu siswa terbaik. Guru sering mengkritik mereka ketika mereka mulai berkencan. Para guru hanya memutuskan untuk menutup mata pada hubungan mereka setelah mereka berdua berjanji berkali-kali bahwa mereka tidak akan mengabaikan studi mereka dan akan segera putus jika studi mereka memburuk. Tepat ketika mereka mengatakan ini, keduanya berhasil masuk ke Universitas Kunci Nasional, Universitas South River, dan banyak orang iri pada mereka. Namun, David tidak mengharapkan Sarah untuk mulai menjaga jarak darinya kurang dari setahun setelah dia mulai kuliah. Sekarang, dia langsung mengusulkan putus dengannya. Kenyataannya, di awal semester, dia melihat perubahan pada Sarah. Setiap kali mereka bersama, pikiran Sarah akan berada di tempat lain. Selain itu, dia juga menggunakan banyak alasan untuk menolak tanggal yang dia usulkan. Pada salah satu hari Sabtu, dia bahkan melihat Sarah masuk ke mobil seorang playboy di kelas mereka. Namun, dia masih menghibur dirinya sendiri bahwa mereka hanya pergi untuk pertemuan teman. Namun, lamaran Sarah untuk putus hari ini menghancurkan imajinasi David. David, mari kita berpisah tanpa rasa sakit hati dan meninggalkan kenangan indah untuk kita berdua, oke? Sarah, katakan padaku, apakah itu karena Leo Tate? Bagaimana jika itu? Sarah, Leo terkenal playboy di universitas. Dia bahkan menghamili mahasiswi semester lalu, apa kau tidak tahu itu? Leo menjelaskannya kepadaku. Itu adalah kesalahan setelah keduanya mabuk. Selain itu, gadis itu adalah orang yang membuat langkah pertama. Dia bahkan memberi kompensasi kepada gadis itu setelah itu. Sarah, jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Dia berkencan dengan banyak orang pada saat yang bersamaan. Baiklah, David, aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang ini. Tolong berhenti menggangguku. Selamat tinggal. Setelah Sarah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, David menghentikannya. Sarah, dengarkan aku. Leo bukanlah orang yang baik. Jangan tertipu olehnya. Apakah dia memaksamu melakukan ini? Saya yakin dia melakukannya. Aku akan mencarinya. Sarah melepaskan tangan David dan berkata, David, berhenti membohongi diri sendiri dan orang lain. Leo tidak memaksaku. Saya bersedia melakukan ini. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Setelah kami lulus, kami harus bekerja keras untuk menghasilkan uang agar kami dapat membeli rumah, mobil, dan membayar kembali pinjaman kami. Kami akan terikat dengan pinjaman perumahan kami selamanya. Saya ingin makan makanan enak, memakai pakaian bagus, dan menggunakan barang-barang mahal. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda melihat tas ini pada saya? Ini yang terbaru dari L Brand dan harganya lebih dari $10.000. Aku tidak akan pernah bisa menikmati ini selama sisa hidupku jika aku tinggal bersamamu. Anda tidak akan pernah bisa memberi saya apa yang bisa diberikan Leo kepada saya. Tapi Leo hanya bermain denganmu. Dia tidak akan menikahimu. Dia sudah membuang banyak orang. David berusaha keras untuk terakhir kalinya. Hei, Tuan David Liddell, tidak baik menjelek-jelekan seseorang di belakang mereka. Sebuah suara memasuki kedua telinga mereka, dan mereka menoleh untuk melihat Leo berjalan mendekat, mengenakan pakaian bermerek. Setelah ini, dia segera mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Sarah. Leo, kamu di sini. Sarah bersandar di tubuh Leo, tanpa imut dan tak berdaya.
Ketika David melihat Leo memegang pinggang Sarah saat dia tiba, dan cara Sarah bersandar pada Leo, dia merasa jantungnya berdarah. Dia tahu tidak ada yang dia katakan akan berhasil lagi. Begitu seorang wanita memiliki perubahan hati, akan sulit baginya untuk kembali. Dia tidak ingin melihat mereka mesra dan manis satu sama lain. Karena itu, dia berkata kepada Sarah, "Sarah, suatu hari, kamu akan menyesali keputusan yang kamu buat hari ini." Kemudian, dia bersiap untuk pergi. "Tunggu," Leo memanggil David. Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Sarah, "Sarah, kamu harus pergi dulu. Aku akan menjemputmu setelah aku bertukar kata dengan David." Leo, ayo pergi bersama. Saya sudah putus dengan David, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. "Jangan khawatir, itu hanya beberapa kata. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita." Baiklah, kamu harus cepat. Aku akan menunggumu di pintu masuk kampus. Setelah Sarah mengatakan itu, dia melihat mereka berdua sebelum pergi. "Luapkan saja. Jika Anda ingin melihat saya babak belur dan memar setelah kehilangan cinta saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Ada begitu banyak gadis di luar sana dan aku tidak akan terus mengejar gadis yang sama." Meskipun hati David berdarah, dia masih mengatakan ini dengan keras kepala. Dia bisa menunjukkan kehancuran dan patah hati di depan Sarah dan kehilangan semua martabatnya, tetapi dia tidak akan pernah menunjukkan sisi dirinya ini kepada Leo. "David, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." Setelah Leo mengatakan itu, dia maju 2 langkah dan berbisik di telinga David, "Sarah memiliki tubuh yang sangat panas. Anda sudah bersama begitu lama, saya tidak berharap Anda berdua masih." "Baiklah, saya harus pergi sekarang. Sarah masih menungguku dan aku sudah memesan kamar presidential suite di Golden Leaf Hotel. Apakah Anda tahu tempat itu? Ini adalah hotel bintang 8 dan Anda tidak akan pernah bisa membeli makanan di sana selama sisa hidup Anda." Leo berbalik dan pergi setelah dia mengatakan itu. Saat dia berjalan, dia tertawa dengan hati-hati. "Haha." Setelah David mendengar apa yang dikatakan Leo, dia merasa pusing. Dia telah bersama Sarah selama 4 tahun, dan selama tahun-tahun itu, mereka hanya berpegangan tangan dan berciuman. Setiap kali David mencoba melakukan sesuatu yang lebih, Sarah akan menghentikannya. Dia bilang dia hanya akan memberinya yang terbaik setelah mereka menikah. Namun, dia tidak berharap Sarah melakukannya dengan Leo setelah beberapa hari bersama. Pada saat ini, David merasakan darahnya mengalir deras ke otaknya dan matanya menjadi merah. Dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia pingsan di tanah. Ketika David bangun, dia berada di ruang kesehatan universitas. Saat dia hendak bangun, sebuah suara terdengar di kepalanya. Ding! Mengikat sistem super mewah. 10, 30, 50, 80, 100, penjilidan selesai. Kemudian, layar yang hanya bisa dilihat David muncul di depan matanya. Pembawa acara, David Liddell, saldo, $1.000.000.000.000.000.000, tubuh, 15, lemah. Pikiran, 28, normal, keterampilan, dapat ditambahkan secara bebas, perlu menggunakan poin mewah, 0. Sebelum David bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara di kepalanya lagi. "Selamat datang, tuan rumah David Liddell, di sistem yang sangat mewah. Sistem ini adalah sistem pengikatan tunggal 1 ke 1 dan tidak dapat ditransfer. Setelah tuan rumah mati, sistem akan hilang. Saldo tuan rumah sudah terikat ke semua ban di seluruh dunia dan tuan rumah dapat menggunakan sidik jari, wajah, atau murid mereka untuk membayar. Cara menggunakan sistem, tuan rumah, David Liddell, akan mendapatkan 1 poin mewah setelah menghabiskan $100 juta. Poin mewah dapat digunakan untuk meningkatkan tubuh, kecerdasan, keterampilan, dan juga keterampilan tuan rumah. Aturan, hanya ada 1 aturan. Tuan rumah dilarang menegosiasikan harga berapapun yang tuan rumah ingin beli. Seorang pengemis yang menegosiasikan harga tidak akan layak untuk sistem.